nggak Anda kepikiran gini, ketemu seseorang, cocok banget, jatuh cinta, punya anak, tapi ternyata orang itu diri Anda dari masa depan, terus anaknya itu diri Anda juga dari masa lalu. Kedengarannya emang mustahil banget ya. Kayak gimana caranya coba? Iya kan? Tapi ada satu cerita fiksi ilmiah klasik yang justru mainin logika kayak gini. Bener-bener bikin pusing tapi seru. Mau kita bedah bareng? Boleh banget. Ini sebenarnya nyentuh konsep yang namanya paradoks bootstrap atau lingkaran kausalitas tertutup. Jadi intinya ada sesuatu, bisa objek, informasi, atau ya ini manusia, yang kayak nggak punya titik awal gitu. Nggak punya titik awal, maksudnya? Iya, seolah-olah dia itu muncul gitu aja atau malah nyiptain dirinya sendiri. Nah, cerita pendek yang mau kita bahas ini, judulnya All You Zombies, karya Robert Heinlein, itu contoh paling ekstrim deh soal ini. Oke, All You Zombies, siap nih kita kupas lapisan-lapisan identitas sama perjalanan waktunya yang, wah, rumit banget pasti. Siap-siap ikut pusing ya. Harus lihat. Jadi ceritanya tuh dimulai di sebuah bar tahun 1970. Ada bartender yang agak misterius gitu. Terus dia ketemu sama seorang pemuda. Nah, pemuda ini unik. Dia penulis cerita pengakuan, terus dapet julukan Unmarried Mother, alias ibu yang nggak menikah. Aneh kan? Cowok kok dipanggil gitu? Iya, kenapa tuh? Karena dia cerita soal hidupnya yang, wah, luar biasa deh. Tragis sekaligus aneh banget. Dia cerita dia itu lahir perempuan, namanya Jane, tahun 45. Terus dibesarin di panti asuhan. Oke, terus? Tahun 1963, pas dia masih muda, dia hamil. Tapi cowok yang ngehamilin ini, ngilang gitu aja, ditinggalin. Wah, kasihan banget. Belum selesai. Pas dia lahiran, dokter nemuin kalau dia itu intersex. Ada kondisi medis gitu. Terus ada komplikasi pas lahiran yang akhirnya maksa dia buat, ya ampun, operasi ganti kelamin. Jadi pria. Hah? Serius? Dari perempuan jadi laki-laki setelah melahirkan? Iya, dan yang bikin makin hancur, bayinya itu diculik dari rumah sakit. Hilang gitu aja. Kebayang nggak sih, hidupnya langsung jungkir balik total? Gila sih. Kehilangan bayi, terus gendernya berubah. Itu pukulan berat banget pasti. Banget. Nah, si pemuda unmarried mother ini ya, si Jane itu setelah jadi pria, dia cerita semua ini ke bartender. Oke, disinilah mulai kerasa anehnya ya. Terus si bartender gimana? Bartender ini dengerin semua ceritanya, terus dia nawarin sesuatu yang, nggak biasa. Dia bilang bisa bantu si unmarried mother ini balik ke masa lalu pakai mesin waktu. Mesin waktu? Buat apa? Buat ketemu sama cowok brengsek yang udah ngehamilin dan ninggalin dia dulu. Tujuannya, ya si unmarried mother ini pengen bales dendam. Wah, mulai masuk ke time travel nih. Tapi, kok kayaknya ada yang nggak beres ya? Nah, intuisi Anda benar. Ini jauh dari sekedar misi balas dendam sederhana. Justru disinilah lingkaran waktu itu mulai kelihatan bentuknya. Gimana tuh? Ternyata si bartender ini otaknya. Dia yang ngatur semuanya. Jadi setelah dia bawa si unmarried mother ke tahun 1963, si bartender ini nggak diam aja. Dia ngapain lagi? Dia lompat lagi pakai mesin waktunya. Ke tahun 1964, pas sesaat setelah Jane lahiran. Terus, dia nyulik bayi itu. Hah? Bayi Jane menculik sama bartender. Terus dibawa kemana? Dibawa mundur jauh ke tahun 1945. Ditinggalin di depan panti asuhan. Tunggu, 1945. Panti asuhan. Jangan bilang kalau bayi itu... Tepat. Bayi itu adalah Jane sendiri waktu kecil. Si bartender memastikan lingkaran ini dimulai. Dia yang menciptakan Jane di masa lalu. Ya ampun, jadi bartender ini sengaja naruh Jane di panti supaya semua kejadian ini bisa terjadi. Gila! Gila banget. Dan itu baru sebagian. Setelah naruh bayi Jane, bartender balik lagi ke tahun 1963. Kali ini dia jemput si unmarried mother. Dijemput buat apa lagi? Dijemput setelah si unmarried mother ini ketemu sama seorang gadis muda di tahun itu. Gadis yang dia suka, terus ya ngehamilin. Sebentar. Jadi unmarried mother ini ngehamilin cewek di tahun 1963. Siapa ceweknya? Cewek itu, ya Jane. Dirinya sendiri versi perempuan, sebelum operasi. Si unmarried mother itu tanpa sadar udah ngehamilin dirinya di masa lalu. Dan bartender yang ngatur pertemuan mereka. Oh, oke. Ini bener-bener
otaknya mau meledak rasanya. Jadi si pemuda itu adalah pria yang menghamili Jin. Dan Jin itu ya dirinya sendiri sebelum jadi pria. Persis. Pusing kan? Dan puncaknya belum datang. Masih ada lagi? Siapa dong bartender ini sebenarnya? Nah, ini dia bagian paling mind-blowing-nya. Bartender itu akhirnya ngungkapin semuanya. Si pemuda, unmarried mother yang cerita tadi, Iya, terus gadis yatim piatu bernama Jane yang dihamili, oke. bayi yang lahir dari hubungan mereka, yang diculik itu, Hmm, pria misterius yang ngehamilin dan ninggalin Jane, yang ternyata ya si unmarried mother tadi, terus? dan si bartender itu sendiri. Jangan bilang, Semuanya adalah satu orang yang sama pada titik waktu yang berbeda-beda. apa? Jadi, bartender, unmarried mother, Jane, bayinya, itu semua dia. Dia jadi ayah, ibu, anak perempuan, sekaligus anak laki-laki buat dirinya sendiri. Bingo, lingkaran kausalitas yang absolut, kayak ular Ouroboros yang makan ekornya sendiri. Dia nggak punya asal-usul di luar dirinya. Dia ada karena dia selalu ada dalam lingkaran itu. Dia menciptakan dirinya sendiri secara harfiah. Wow, ini baru namanya paradoks. Nggak kebayang gimana Heinlein bisa kepikiran cerita serumit ini, tapi tetap kerasa logis di dalam ceritanya sendiri. Kuncinya itu di konsep predestinasi, takdir yang nggak bisa diubah. Si bartender, yang merupakan versi paling tua dari karakter ini, dia nggak ngelawan takdir. Dia jadi arsitek takdirnya sendiri. Dia sengaja ngatur semua hidupnya, bahkan sampai ngerekrut dirinya yang lebih muda buat gabung ke Temporal Bureau, semacam polisi waktu gitu. Jadi dia memastikan dirinya terus ada dan siklusnya berulang. Betul. Makanya cerita ini sering banget dibahas, bahkan sama filsuf atau ilmuwan kayak Carl Sagan. Karena secara logika internal, meskipun paradoksikal, ceritanya konsisten. Film Predestination tahun 2014 itu adaptasi bagus banget dari cerita ini. Oke, jadi pertanyaan dari mana aku berasal, buat karakter ini udah kejawab ya. Jawabannya, ya dari dirinya sendiri. Aneh banget. Aneh tapi tuntas buat dia. Misteri asal-usul pribadinya selesai. Dia semacam entitas mandiri yang terperangkap atau mungkin memang hidup di dalam lingkaran waktunya sendiri. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Ada bagian akhir yang bikin mikir lagi. Iya, bener banget. Setelah semua misinya selesai, si bartender ini balik ke markasnya. Dia ngelihat bekas luka operasinya, terus dia mikir sendiri atau bergumam gitu. Gimana gumamnya? Kira-kira bunyinya gini, aku tahu dari mana aku berasal. Oke, dia udah tahu kan? Dari dirinya sendiri. Tapi dari mana kalian semua zombie berasal? Zombie? Maksudnya? Siapa kalian semua zombie ini? Nah, itu dia pertanyaan pamungkasnya. Zombie di sini kayaknya bukan arti harfiah ya, tapi lebih ke orang-orang lain. Kita semua. Orang-orang di luar lingkaran tertutup dia yang aneh itu. Jadi, maksudnya kalau dia tuh lingkaran sempurna yang nyiptain dirinya sendiri, terus gimana dengan eksistensi kita semua, orang-orang biasa ini? Apa kita nyata? Atau apa arti nyata kalau waktu aja bisa diobrak-abrik kayak gitu? Pertanyaan yang bikin merinding kan? Heinlein sengaja ngelempar itu di akhir, tanpa jawaban. Kalau dia adalah paradoks yang berjalan, gimana dengan realitas di sekitarnya? Termasuk kita yang baca atau dengar cerita ini. Wah, itu benar-benar sesuatu buat direnungin sih. Kalau satu orang bisa jadi lingkaran tertutup, apa artinya eksistensi yang lain? Dalam banget. Dalam banget. Mungkin itu pertanyaan yang lebih besar dari sekedar cerita perjalanan waktu. Pertanyaan tentang hakikat realitas itu sendiri.